Pada akhirnya kita lihat Poco X3 Pro ini hadir dengan mengobrak-abrik pasar dengan harga yang super miring dengan SoC yang super kencang di kelasnya. Dengan harga semurah ini rasanya akan cocok bagi kalian yang nyari smartphone untuk digunakan dalam jangka waktu panjang. Terutama untuk kalian yang mau nyari smartphone utama yang bisa gaming kencang juga. Smartphone ini harusnya bisa mengakomodasi kebutuhan kalian tanpa buang dana yang terlalu besar. Lalu dia juga cocok untuk smartphone kedua spesialis buat gaming. Tanpa ganggu HP utama, ini akan menarik. Harganya cukup miring untuk membuatnya jadi HP kedua buat kegiatan seru-seruan tentunya. Ya, untuk kesimpulannya sendiri memang Poco X3 Pro ini untuk masalah performanya saya akuin jempol karena di sini memang ngebut banget ya guys ya. Dari mulai main game Mobile Legends, PUBG Mobile, Genshin Impact dan Asphalt 9, si Poco X3 Pro ini bisa melibas dengan cukup baik. Yang menurut saya emang prosesor Snapdragon 860 memang bener-bener ngebut ya guys ya. Tapi di sini ada konsekuensinya, yaitu masalah baterainya. Untuk masalah baterainya, kalau misalnya kita lihat agak sedikit boros. Terus juga untuk masalah suhunya juga agak sedikit panas buat main game-game berat ya guys ya. Tapi di sini kita kembaliin aja untuk masalah penggunaannya. Kalau misalnya untuk settingan low di sini nggak terlalu masalah ya, terutama buat main game Genshin Impact, PUBG Mobile, terus juga main game Asphalt 9. Di sini untuk settingan low yang menurut saya cukup lumayan ya, bisa ngelibas dengan cukup baik lah si Poco X3 Pro ini. Terus juga buat main game Free Fire, si Poco X3 Pro ini walaupun memang agak sedikit frame drop, tapi di sini nggak terlalu masalah. Dan kalau misalkan main game Free Fire jangan lupa pakai Insto. Saya peringatin sekali lagi, walaupun Aurora si pro player Free Fire telah kolaborasi dengan Poco X3 Pro, saya nggak ngejamin mata kalian bakalan selamat buat main game di Poco X3 Pro. Maupun layarnya 240Hz juga harus pakai Insto ya guys ya, biar mata kalian nggak sakit. Oke guys, mungkin cukup sekian aja video mengenai gaming test si Poco X3 Pro ini. Menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman punya pendapat atau punya pertanyaan? Jika teman-teman punya pendapat atau punya pertanyaan, bisa aja langsung tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dari video ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @sadapintekno jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita. Chandra pamit and see you next time in the video. Goodbye, dadah. Have a nice day. Mau layarnya 360Hz juga harus pakai Insto sih buat main game mah. Wah, Insto emang bener-bener penyelamat nih. Besok beli sedus deh. Alright, kita masuk ke kesimpulannya teman-teman. Jadi memang Poco X3 Pro ini terjadi upgrade besar-besaran di sektor performanya. Dengan menggunakan Snapdragon 860 ini kalian bisa mendapatkan performa flagship dengan harga 3 jutaan. Tapi hal yang di downgrade seperti yang saya bilang tadi, untuk main lensanya memang saya tidak terlalu notice banget ya untuk perbedaan main lensanya. Saya lebih concern di ultrawide-nya yang terjadi penurunan performa. Tidak hanya megapikselnya tetapi perekaman 1080-60fps dan 4K 30fps di lensa Poco X3 Pro, lensa ultrawide-nya ini tidak tersedia. Tetapi pertanyaannya, apakah kalian cukup kecewa dengan penurunan kamera lensa ultrawide yang terjadi di Poco X3 Pro dibandingkan dengan Poco X3 NFC? Atau kalian lebih prioritaskan bermain game dengan Poco X3 Pro ini? Jika dilihat harga berbanding spesifikasi, jelas Poco X3 Pro ini benar-benar worth it banget buat dibeli ya. Apalagi nih kalau stoknya memang aman di pasaran. Karena tinggal lihat aja nih beberapa hari setelah launching gimana animo dan stok akan dipenuhi. Dan karena ini baru video unboxing, saya masih belum bisa beropini banyak. Nanti coba seminggu lagi deh kami buat video reviewnya. Buat yang males rebutan flash sale, mending ke Mi Store aja, bisa langsung dapat kalau stok memang ada. Ini dia tabel rangkuman aktivitas yang udah kita lakuin dari awal tadi. Niat banget kan gue sampai bikinin kayak gini. Kalau dilihat secara data dan gue bandingin sama hasil siksa baterai di Poco X3 NFC gue dulu, terjadi peningkatan ya untuk versi Pro-nya ini. Ambil simpelnya dari SOT-nya dulu nih. Misalnya, di mana SOT di versi Pro ini dapat sampai 8 jam loh. Sedangkan di versi NFC dulu itu hampir 6 jam. Buat detailnya kalian bisa langsung cek di videonya ya, nanti gue kasih linknya. Dari sini gue ada beberapa catatan buat kalian. Yang pertama itu hasil yang kemarin tuh di Poco X3 NFC gue itu adalah yang bener-bener awal-awal sekali ya. Jadi ada kemungkinan hasilnya itu bakal lebih baik lagi seiring berjalannya waktu, karena misalnya udah ada perbaikan dari software update. Yang kedua, memang bisa aja si Poco X3 Pro ini baterainya lebih baik ya.
Karena emang dari sisi prosesor dia juga udah terjadi peningkatan dari 8 nanometer di versi sebelumnya ke 7 nanometer di versi sekarang dengan Snapdragon 860-nya. Karena setahu gue emang semakin kecil nanometernya, baterainya itu juga bakal semakin hemat. Terakhir perlu diingat kalau di tes baterai ini gue ngelakuin kegiatan yang terus-terusan menguras baterai. Dan SOT 8 jam itu gue keluarin masa idle-nya. Jadi murni bener-bener pemakaian HP itu sendiri. Dan kalau emang ditanya pemakaian normal, gue yakin sih seharian lebih bisa dapet.